Terbuka lebar kemungkinan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dihukum maksimal. Hingga kini, Ferdy Sambo mengklaim bahwa motifnya melakukan pembunuhan adalah karena Brigadir J melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Jika tidak ada bukti kuat terkait motif ini, besar peluang Sambo dan tersangka lain dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dikutip dari Kompas.com menyebutkan, keterangan Putri Chandrawati saja tidak cukup untuk membuktikan dugaan kekerasan seksual di kasus Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Menurutnya, harus ada bukti lain untuk menguatkan keterangan Putri yang mengklaim dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Hipnu, keterangan korban bernilai, tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Seandainya Sambo dan Putri bisa membuktikan bahwa dugaan kekerasan seksual itu benar terjadi, maka ada kemungkinan hukuman para tersangka pembunuhan lebih ringan. Sebaliknya, jika tidak ada bukti kuat terkait motif ini, besar peluang Sambo dan tersangka lain dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati. Hakim akan menilai nanti apakah motif itu mempunyai nilai atau tidak. Kalau itu memang ada nilai buktinya, bisa pengurangan, misalnya pidana seumur hidup atau 20 tahun. Dengan situasi saat ini, menurut Hipnu, peluang Sambo, Putri, dan kawan-kawan dijatuhi hukuman maksimal masih sangat terbuka lebar. Hipnu pun memprediksi proses di pengadilan akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Artinya, Desember mendatang kasus Sambo dan kawan-kawan seharusnya sudah rampung. Sebagaimana diketahui, berkas perkara kasus kematian Brigadir J segera dilimpahkan Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, peradilan kasus ini di meja hijau sebentar lagi akan dimulai. Sambo dan Putri hanya 2 dari 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 3 tersangka lainnya, yakni Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 jungto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya pembunuhan, kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat 7 personil Polri. Lagi-lagi, Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Lalu, 6 tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat pasal 49 jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Polisi mengungkap bahwa Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Joshua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!